Sudah kelihatan. Oh iya. Ini bisa di zoom nggak ya? Di present aja. Oh ya udah Bu. Ya. Nah jadi kan sebelumnya selamat siang buat Bu Maritza dan teman-teman semuanya. Ya. Kenalin saya Adrian, beberapa pamungkas buat animenya di sini udah ada ya. Nah langsung lanjut aja ke tugasnya yang kemarin. Tadi tugasnya kemarin kan disuruh untuk mencari atau membuat tabel yang normal dan tidak normal ya. Nah kita kalau di sini saya mulainya dari tabel yang tidak normal dulu. Nah, Ya. di tabel tidak normal sendiri, ini sudah saya tandai beberapa yang membuat tabel ini tidak normal. Nah, yang membuat tabel ini tidak normal itu yang pertama adalah atributnya. Atributnya di sini ada atribut ganda. Di sini ada atribut nama pemain, ada dua ini. Nah, itu kalau misalnya di tabel normal, itu tidak boleh adanya atribut ganda gitu. Nah, selanjutnya ada sel. Di sini ada midliner atau tanker ini ya. Ini yang memiliki interpretasi ganda. Jadi di sini si Swos ini dia adalah pemain yang bisa di posisi mid laner dan juga di posisi tanker. Nah, Oke. tapi di dalam satu sel tidak boleh ada yang namanya interpretasi ganda gitu. Jadi ini membuat ini datanya tidak normal. Nah, Oke. selain itu buat di posisi pemain ini ada yang tandai merah itu ada strip itu ya. Ada data kosong di mana saya ini koin baru saya dan belum di mana tidak boleh dalam tabel normal. Makanya ini membuat tabel ini tidak normal. Nah, selanjutnya di slide kemudian itu saya buat tabel yang sebelumnya tidak normal itu menjadi normal. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membagi ke entitas-entitas di slide ini. Nah, entitas-entitasnya adalah ini. Ada entitas pelatih, entitas pemain, sama permainan. Nah, Oke. pelatih itu ada ID pelatih, nama pelatih, warga negara pelatih, tim main, nama pemain buat di entitas pemain, itu permainannya ada nama pemain sama posisi pemain. Nah, isinya seperti ini. Jadi yang kalau misalnya udah dibagi, nah ini nama pemainnya kan jadi enggak jadi satu gitu. Nah, makanya boleh disebut tabel normal. Nah, selain itu buat di sini nilai selnya tuh ambil semua tuh maksudnya tunggal gitu ya. Buat contoh di bagian pelatih ini, Indonesia kan ada dua di sini. Indonesia ini bersifat tunggal karena Indonesia ini dependensi terhadap Morgan, nama pelatihnya. Dan Morgan ini dependensi terhadap pelatihnya. Jadi saling bergantungan. Dan itu dalam satu baris itu bernilai tunggal. Begitu juga dengan tabel yang lainnya juga gitu. Nah, untuk yang tadi, masalah Danarko, masih baru bisa disebut pemain cadangan. Sebenarnya buat penggantian gini, kalau saya baca kemarin itu nggak boleh ngasal. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Maritza lebih lanjut. Nah, di sini Ini saya tadi memberikan poin-poin. diisi cadangan, kenapa dan narkonya? Karena masih baru, Bu. Masih belum tahu posisinya kenapa. Nah, sebenarnya itu tidak boleh asal gamblang gitu kan. Hmm, Nah, ya. tuh. Oke. Terus atribut kosongan udah nggak ada. Terus masing-masing baris udah berbeda. Terus selnya udah tunggal. Terus tidak boleh ada atribut yang sama. Nah, maka tabel ini bisa disebut tabel normal. Nah, buat contoh duplikasi dan redundansi, saya ngambil dari entitas pelatih tadi ya. Entitas pelatih tadi itu terjadi ada Indonesianya ada dua, Malaysianya ada dua, Thailandnya ada dua. Nah, apakah itu boleh? Nah, itu tuh ternyata boleh asalkan bernilai tunggal dengan baris yang lain, dependensi terhadap baris yang lain. Gitu. Jadi duplikasi adalah data di mana nilai itu bergantung dengan atribut yang lain. Atribut di sini bergantung pada atribut yang lain. Buat ulangi, duplikasi ya itu. Buat redundansi sendiri, itu kalau misalnya ada nyelip data yang sama persis. Jadi atributnya di dua atribut misalnya ini ada Danarko ini. Nah, ini sama persis Danarko-nya ngulang dua kali, terus ID pemainnya ngulang dua kali. Nah, ini
tidak boleh dan seharusnya dihindari untuk membuat basis seperti Oke, ada lagi? Baik, teman-temannya yang lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Izin tanya, Bu. Ya, Izin tanya, Bu. ya. Nanti tolong Adrian tadi di slide terakhir sebelum thank you tadi Adrian. oh ya. Tampilkan lagi ya, Trian. Yang mana? Ini. Belum thank you, nah ini. Yang Danarko ini apakah boleh, Bu? Yang bawah ini apa bisa disebut redundansi seperti ini, Bu? Kan ini dalam satu tabel menampilkan dua informasi yang sama. Jadi dua baris itu kan seharusnya dihilangkan salah satu, Bu. Terima kasih. Iya, kalau redundansi ini intinya adalah ada data yang sama dan ketika kamu hapus, kamu tidak akan kehilangan informasi tersebut. Bisa memang nilainya sama persis atau kamu bisa memperoleh informasi tersebut dari data yang lain. Begini memang dia bikinnya ID dan nama pemainnya satu dengan satu tuh sama. Kemudian memang disengaja ada yang sama persis ya. Maka dari itu memang hal ini kan tidak mungkin ada di tabel yang normal. Masa ada data yang nama pemain dan ID pemainnya sama persis gitu ya. Nah, tetapi jika kita lihat di sini misalkan di data duplikasi, itu kan memang ada yang sama ya. Di sini ada Morgan, ID-nya memang satu, jadi satu ini hanya milik Morgan dan Morgan itu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, meskipun dia warga negara Indonesia, tapi ID 2 ini miliknya Mike. Jika kita hapus nih keluarga negaraannya si Mike, kita kan tidak tahu si Mike ini keluarga negaraannya mana, karena kita tidak bisa lihat dia tuh di mana gitu ya, maksudnya warga negaranya. Tetapi jika misalnya kita akan masukkan data, misalnya kita masukkan data redundansi di tabel yang paling kiri ini. Misalnya kita masukkan ID-nya sama-sama 6, kemudian namanya Smooth, 6, Smooth, kemudian keluarga negaranya di misalnya Malaysia mungkin boleh memiliki warga negara ganda gitu ya. Misalnya dia satunya warga negara Inggris misalnya gitu. Nah, maka kita masih bisa tahu nih si Smooth ini warga negara mana karena nanti ID pelatihnya dia kita bisa tahu 6 itu milik Smooth dan dia warga negaranya bisa Malaysia, bisa Inggris gitu misalnya kalau redundansi. Jadi kalau yang sebelah kanan ini memang sangat tidak mungkin terjadi di tabel yang baik karena ini sama persis gitu ya. Tapi bisa saja redundansi terjadi di tabel-tabel yang kompleks yang misalnya kolomnya lebih banyak gitu ya. Jadi akan kelihatan bahwa ada satu baris yang dia sama persis dan jika kita hilangkan maka kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari data yang lain atau bahkan kita hapus semuanya pun tidak akan mengubah informasi data begitu. Masih bingung nggak, Nando? Oh, enggak, Bu, udah, Bu. Sudah Tapi bisa dipahami? Ya, tapi kalau yang kayak gini data Danarko ini mungkin nggak mungkin di tabel normal, Bu. Nggak mungkin. Maksudnya dari kolom kiri sampai paling kanan itu informasinya sama gitu loh. Dalam satu baris itu berarti ada dua baris yang sama gitu. Ya. Tidak boleh kalau di tabel normal ada hal-hal seperti ini. Tidak boleh ada redundansi. Kalau duplikasi boleh, tapi akan kita minimal seminimal mungkin kalau duplikasi. Tapi kalau redundansi itu tidak boleh ada di tabel normal. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Adrian juga sudah presentasi. Mas Gustaf sama Mbak Salsabila menyimak ya. Dicatat ya tadi yang presentasi sama yang tanya. Siap, Bu. Yuk. Selanjutnya siapa nih yang mau presentasi lagi?
Yang lain siapa? Silahkan. Agar waktunya hemat nih. Saya, Bu. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marisa dan teman-teman. Dan di sini saya Zaki ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Dan ini adalah tabel yang saya analisis, yaitu daftar peminjam buku dan terdiri dari tabel daftar peminjam buku merupakan tabel normal karena pada tabel berikut ada anomali dalam insert, update, dan delete, yang mana beberapa fungsi DML dan SQL tidak dapat berjalan baik. Sebagai contoh, jika yang menghapus nama penerbit buku, maka judul buku akan terhapus. Dan entitas dari tabel berikut adalah daftar peminjam buku dan atributnya merupakan ID buku, judul buku, tanggal terbit, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, ID peminjam, nama peminjam, dan alamat peminjam. Dan instan adalah isi dari atribut entitas. Dan juga contoh dari redundansi terjadi pada baris 1 dan 4, karena jika nama peminjam ada keempat dihapus, informasi tetap ada atau tidak hilang. Dan contohnya seperti ini. Dilihatin itunya aja Mas, tabelnya aja. Mana yang redundansi, mana yang duplikasi ya. Oke, garis 1 dan keempat merupakan redundansi ya, karena pada saat nama given dihapus, maka ada informasi pada tabel keempat, yaitu 01 given. Dan juga pada duplikasi terjadi pada baris yang 1 dan 2, karena jika nama peminjam pada baris kedua dihapus, informasi akan hilang, yaitu pada sama juga given, karena dari alamat penerbitnya itu berbeda. Yang mana yang di baris 1 ada Jalan Kaltim 1, yang kedua ada Jalan Kaltim 2. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tabel yang awal aja, Mas. Ini, Bu. Tabel yang paling pertama. Oke. Nah, ini lebih jelas ya. Kita lihat di sini kalau adanya redundansi tadi ada di nama peminjam, Bu. Nama peminjam A010 given ini ya. Ada 3 kali dia muncul, ID peminjam dan nama peminjam yang sama, dan juga bisa dilihat di ID penerbit dan juga nama penerbit ya. Iya nggak? Iya, Bu. P01 Gramedia dan P02 UGM Press. Ini masing-masing dia muncul 2 kali, sehingga ini disebut redundansi. Kenapa? Karena kita misalnya mau hapus salah satu, misalnya Gramedia yang paling atas kita hapus, kita masih bisa tahu P01 itu adalah penerbit Gramedia dari baris yang paling bawah, misalnya gitu ya. Kemudian kalau duplikasi, ada di mana nih? Duplikasi itu ada baris 1 kedua. Baris 1 dan? Kedua, soalnya kalau given dihapus itu berbeda, Bu. Soalnya
penerbitnya berbeda juga. Given dihapus. Itu berbeda di alamat penerbit, Bu. Oke. Oke, nah ini kalau datanya kayak gini, seperti yang tadi dipresentasikan sebelumnya oleh Adrian gitu ya. Ini agar kita bisa lebih jelas mengetahui mana yang redundansi, mana yang duplikasi. Memang kita nantinya akan belajar bagaimana kita harus memecah tabel, bagaimana kita menormalisasi tabel. Kalau begini kan belum normal gitu ya, karena tadi redundansinya banyak. Bisa dilihat ini banyak sekali yang berulang, sedangkan kalau kita pecah-pecah menjadi beberapa tabel-tabel yang lebih kecil-kecil, misalnya di sini ada tabel buku, tabel penerbit, tabel peminjam, begitu ya, itu akan bisa meminimalisir adanya redundansi dan juga duplikasi, gitu ya. Baik, teman-temannya dia mau tanya? Belum ada yang mau tanya? Oke, kalau belum ada yang tanya, terima kasih Zaki Baik, Bu. atas presentasinya. Saya izin stop share ya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Seenggaknya 5 deh presentasi. Habis itu baru saya lanjutkan ke materi. Bu Marisa, saya Bu. Ya, silakan. Udah masuk belum ya, Bu? Sudah di present aja, biar lebih besar. Oke, selamat siang Bu Marisa dan teman-teman. Ya. Saya Evni, ini NIM-nya udah ada. Sekarang saya mau presentasi tentang hasil kerja saya tentang sistem basis data. Di sini ada contoh yang pertama, ini tabelnya saya ambil dari internet. Analisisnya, ini ada entitas berupa siswa, terus atribut, nickname, data type, font size, caption, terus instannya ada NIS, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, syarat tabel normal itu kan urutan baris tidak diperhatikan. Saya tabel di sini sudah benar karena urutan barisnya tidak diperhatikan, jadi sudah terpenuhi. Lalu untuk urutan kolom tidak diperhatikan juga sudah terpenuhi. Tiap perpotongan baris atau kolom berisi nilai atribut tunggal juga sudah terpenuhi. Masing-masing baris pada tabel harus berbeda juga sudah terpenuhi. Nilai atribut kosong dihindari juga sudah terpenuhi. Dari semua itu maka bisa disimpulkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel normal. Lalu ada contoh kedua, ini tabelnya saya bikin sendiri. Analisisnya, entitas bahan, atribut bahan, berat dalam gram, kalori, distributor. Instan, ada tepung terigu, jagung, mie, dan lain-lain. Syarat tabel normal juga seperti tadi, urutan baris tidak diperhatikan sudah terpenuhi. Urutan kolom tidak diperhatikan sudah terpenuhi juga. Lalu perpotongan baris atau kolom berisi nilai atribut tunggal sudah terpenuhi. Masing-masing baris pada tabel harus berbeda juga sudah terpenuhi. Nilai atribut kosong dihindari terpenuhi juga. Maka dari itu tabel tersebut merupakan tabel normal. Nah, di sini ada contoh duplikasi. Jadi ini tabel yang sama tadi. Apabila instan kalori 411 pada
baris terakhir, maaf di sini, dihapus, maka informasi pada baris terakhir tersebut akan hilang. Yang kedua ada contoh redundansi. Ini tabel yang sama, cuman ditambahin sedikit. Apabila distributor Ahmad pada baris pertama ini dihapus, maka informasi Ahmad tetap dapat diketahui melalui atribut distributor pada baris ketiga, yaitu yang ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, kembali ke tadi duplikasi dulu. Oke, nah di sini kita lihat ya, jadi ada bahannya tepung terigu, jagung, mie, kemudian beratnya ada 100, 500, 300, dan kalorinya 364, 430, 411. Nah, di sini kalau menurut Hefni tadi, dia duplikasi contohnya karena ketika kita akan hapus instan kalori 411 ini, maka kita tidak bisa tahu dia itu nilainya berapa, gitu ya, kalau dihapus. Itu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa duplikasi dan redundansi itu sama-sama wujudnya adalah dia punya nilai data yang sama, begitu. Jadi kalau di sini dihapus, ya pastinya dia tidak bisa dapat informasi kalorinya mie itu berapa. Tapi ini bukan contoh duplikasi karena dia memang tidak ada salah satu pun nilai kalori yang sama gitu. Nah, misalnya gini, misalnya tepung terigu ini kalorinya juga 411 ya. Jadi di kolom kalori ini yang nilainya 411 ini ada 2. Nah, itu baru kalau misalnya Hefni hapus kalorinya mie, nah itu nggak tahu nih kalorinya berapa. Meskipun ada nilai kalori 411 yang sama miliknya tepung terigu. Gitu. Ya, kalau di sini kan yang dihapus karena memang ya dihapus kan, tapi nggak ada yang sama. Jadi ini bukan duplikasi. Jadi memang penghapusan data seperti biasa aja. Nah, beda halnya kalau tadi ya contohkan kalau di kalori ini ada beberapa bahan yang memiliki kalori yang sama. Gitu ya. Kemudian dihapus salah satu, nah itu kita tidak bisa tahu kalorinya dari bahan yang dihapus itu berapa. Nah, itu baru yang disebut dengan duplikasi. Itu ya, Hefni? Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, terus yang setelahnya yang redundansi. Nah, ini. Redundansi. Ini kita lihat di sini ada yang sama distributornya yaitu Ahmad ya di sini. Di mana tepung terigu ini distributornya Ahmad dan mie ini juga distributornya Ahmad. Nah, ini memang kalau kita hapus di kolom salah satu kolom di sini kolom distributornya tepung terigu, maka kita kalau di sini Hefni menyatakan bahwa apabila instan distributor Ahmad pada baris pertama dihapus, maka informasi Ahmad tetap dapat diketahui melalui atribut distributor pada baris ketiga. Nah, ini gimana orang-orang bisa tahu kalau yang distributor tepung terigu itu juga Ahmad, gitu gimana, Hefni? Ibu tadi yang jelas. Gimana? Ini kan tadi kan Ahmad ini yang distributornya tepung terigu dihapus ya. Nah, kemudian menurut Hefni, meskipun kita hapus, informasinya tidak akan hilang karena kita tahu distributornya tepung terigu itu Ahmad dari baris ketiga, gitu ya? Iya, Bu. Ya, itu kenapa bisa tahu kalau itu distributornya juga Ahmad gitu, Hefni? Gimana ya? Karena
Menurut Hefni gimana? Nggak apa-apa. Halo Bu. Menurut Hefni gimana? Ya. Kok bisa? Karena kalau sepahamnya saya sih gini ya Bu, kan kalau misalkan dihapus, kita tetap bisa cari informasi tentang si Ahmad ini dari instan ini 300 dan 411. Saya pahamnya kayak gitu, Bu. Berarti salah ya, Bu? Tapi kan kalau kita lihat yang hilang di situ kan punya tepung terigu, sedangkan dia beratnya 300, kalorinya 100 dan 364. Berarti kan berbeda dengan berat dan kalori distributor Ahmad yang mie, gitu kan ya? Nah, iya, ya. Itu makanya kita nggak bisa, kalau saya awam ya, saya nggak bisa tahu ini si Ahmad ini juga sebagai distributornya tepung terigu gitu ya. Kalau di sini ini malah contohnya dari duplikasi. Dimana kalau saya hapus nih distributornya tepung terigu, saya nggak tahu kalau ini adalah distributornya juga Ahmad gitu. Nah, beda halnya misalnya Hefni tambahkan satu kolom lagi, misalnya ID distributor. Ya, jadi di distributornya Ahmad itu D1, Ruri D2. Nah, maka maka Hefni bisa menghapus nama distributor Ahmad di bahan tepung terigu karena Hefni bisa tahu dari D1 itu Ahmad dari baris yang paling terakhir begitu. Ya, Bu, baik, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi bedakan tadi redundansi dan juga duplikasi. Jadi keduanya itu sama-sama ada data yang sama ya. Tapi yang ini contohnya redundansi, malah seharusnya ini adalah contoh dari duplikasi gitu. Teman-temannya Hefni ada yang mau tanya? Mungkin ada yang masih bingung juga? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya, siapa nih? Hando Bu. Ya. Bu, misalkan ini Bu, di instan atribut berat, ini tepung terigu ini sama kita kasih 300 gram Bu. Jadi kita asumsikan kalau distributor yang memiliki mendistribusikan bahan dengan massa 300 gram itu adalah Ahmad gitu Bu. Itu Pasti apakah bisa Ahmad. disebut redundansi? Ya, itu apakah bisa disebut redundansi Bu? Padahal kan kalau kita lihat di kehidupan yang real life ini kan belum bisa seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari mengenai determinan dan juga identitas. Ya, jadi bagaimana satu kolom ini akan mempengaruhi kolom yang lain gitu. Kalau misalnya tadi Nando bilang beratnya 300 itu pasti si Ahmad, ya berarti si berat ini yang menentukan bahwa harus Ahmad yang mendistribusikan barang dengan berat 300, sedangkan di real life-nya tidak seperti itu. Ya, jadi dalam kehidupan untuk pengimplementasiannya ini memang pembuatan base data ini harus disesuaikan dengan hal-hal yang memang sebentar ya. Bentar. Saya lanjutkan. Jadi dalam pengimplementasiannya itu kita membuat basis data ini harus sesuai dengan rule, sesuai dengan apa yang memang terjadi di real life itu ya. Ini kan memang hanya sedikit datanya ya, tapi kalau kita buat basis data kan datanya pasti akan sangat besar, sangat banyak, dan mungkin saja ada yang beratnya sama, distributornya pas namanya sama, tapi hal itu tidak bisa tadi disebutkan sebagai apa tadi redundansi gitu ya. Ya Bu. Nah, karena memang
rule-nya kita buat aturan dari datanya memang yang beratnya mau berat berapapun distributornya boleh sama namanya gitu ya. Beda kalau misalnya memang kamu buat rule-nya memang berat yang boleh mendistribusikan dengan berat 300 ya hanya Ahmad. Nah, itu boleh. Tetapi kan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak apa ya, hal yang aneh gitu ya dalam sebuah base data maupun kegiatan distribusi bahan pokok seperti ini. Begitu. Jadi boleh, tapi tidak sesuai gitu loh. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Iya. Sedikit pengen itu aja sih, kayak lebih penegasan aja sih Bu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa entitas gitu ya Bu, kalau misalnya dijadiin satu, itu berarti bakalan membuat data itu menjadi kacau ya Bu, tidak normal gitu ya Bu. Kalau datanya banyak sekali gitu ya, maka akan Iya. ada yang duplikasi, ada yang redundansi gitu ya. Iya. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi kalau hal itu terjadi, maka basis data yang kita buat itu belum baik karena data yang atau tabel yang kita hasilkan itu belum normal. Nah, nanti dalam pembuatan basis data ini kita harus membuat agar meskipun ada data yang banyak, ada penambahan, updating, penghapusan, dan sebagainya, data kita itu tetap konsisten, tetap tidak ada redundansi maupun duplikasi yang berlebihan. Gitu. Nah, karena ini berarti contoh data yang belum normal, maka dimungkinkan memang pasti ada redundansi dan juga duplikasi. Ya, tetapi itu berarti yang belum normal. Maka dalam pembentukan base data kita harus rancang sedemikian rupa, harus membentuk atau membuat berapa tabel, isinya apa saja, sehingga ketika kita lakukan tadi updating data itu tidak merubah datanya menjadi tidak normal. Begitu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Permisi Bu, mau izin bertanya. Ya. Kalau misalnya itu Ahmad, terus dia ini distributor tepung terigunya itu ada 2 tepung terigu. Jadi ini ada 2 merek, tapi kan merek di sini tidak disebutkan itunya sebagai instan. Nah, jadi itu kan misalnya ada tepung terigu berat sama kalorinya bisa nggak dijadiin satu tabel aja Bu masing-masing. Jadi misalnya yang satu tuh tepung terigunya beratnya 200, satunya 100. Jadi itu dijadiin satu tabel. Yang kalori 364 sama 200 misalnya itu jadiin satu tabel. Begitu bisa nggak Bu? Oh, tapi distributornya sama. Iya. Karena distributornya sama. Oh, distributornya sama tapi tepung terigu itu memiliki berat dan kalori yang berbeda gitu. Beda. Iya. Oh, bisa juga dibuat seperti itu. Berarti nanti kan distributornya bisa jadi duplikasi, ya. Kemudian tepung terigunya dia memiliki berat dan kalori yang berbeda. Bisa aja dia seperti itu. Tapi nanti kita akan lakukan namanya normalisasi agar tadi duplikasinya tidak terlalu banyak. Tapi bisa juga kamu buat tepung terigu ini dia didistribusikan oleh 2 orang yang sama tapi merek yang berbeda, begitu ya? Boleh aja. Yeah. Tapi nanti perlu dinormalisasikan tabelnya. Ini kan kita belum sampai ke normalisasi tabel. Itu. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain? Oke, belum ada. Terima kasih ya, Hefni, sudah presentasi. Sama-sama, Bu. Maaf ya, Bu, kalau banyak salahnya. Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Ibu, makasih, Bu. Yuk.
Silakan yang lain, siapa? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Yana. Ya, silakan, Yana. Apakah sudah terlihat? Belum. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah. Sebelumnya, selamat siang buat Bu Marisa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yana Oktaviana. Saya ingin mempresentasikan pekerjaan saya yang kemarin tentang sistem basis data yang membahas tentang tabel normal, data duplikasi, dan data redundan. Nah, di sini ada syarat-syarat tabel normal. Mungkin saya ingin bacakan lagi biar teman-teman makin tahu. Yang pertama, urutan baris tidak diperhatikan. Yang kedua, urutan kolom tidak diperhatikan. Yang ketiga, tiap perpotongan baris atau kolom berisi nilai atribut tunggal atau tidak ada yang sama. Terus yang keempat, masing-masing baris pada tabel harus berbeda. Terus yang kelima, nilai atribut kosong dihindari. Nah, di sini juga akan menjelaskan sedikit lagi tentang istilah-istilah dalam sistem basis data. Entitas yaitu penyajian objek dalam bentuk basis data, atribut yaitu keterangan yang mendeskripsikan entitas, hubungan itu maksudnya hubungan antara dua atau lebih entitas, data duplikasi yaitu terjadi jika sebuah atribut memiliki dua atau lebih nilai yang sama, kemudian data redundan adalah terjadi ketika ada dua entitas, yaitu yang pertama itu tentang data mahasiswa geodesi kelompok 1, yang kedua adalah data alat-alat yang tersedia di laboratorium. Nah, di sini saya membuat tabel tentang daftar peminjam alat di LabIUT. Nah, di sini saya membuatnya seperti ini. Nah, di sini sudah normal karena sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi, yaitu baris tidak diperhatikan, kolom tidak diperhatikan, dan semuanya berisi atribut tunggal dan tidak ada yang sama, dan juga tidak ada sel yang kosong. Nah, di sini saya membuat kasus bahwa ya, nah di sini dia satu alat lagi. Nah, alatnya itu sama seperti yang dipinjam sama si Prastiwi. Nah, di sini saya sebut duplikasi, jadi di sini ada dua baris yang sama, yaitu baris 1 dan 2 memiliki nama peminjam dan NIU peminjam yang sama, dan juga pada baris kedua dan kelima dia memiliki kode alat dan deskripsi kode alat yang dipinjam. Nah, misalkan saya hapus pada sel unting-unting ini, dia akan menjadi redundansi. Karena jika kita hapus unting-unting pada baris kedua, maka kita bisa melihat bahwa G05 ini maksudnya unting-unting melihat dari baris kelima. Dan jika kita menghapus NIU peminjam dari Yana yang baris kedua ini, kita bisa lihat maksud dari NIU-nya ini melalui dari baris yang pertama, seperti itu. Ini juga contoh lain dari redundansi, yaitu misalkan si Prastiwi ini meminjam alat yang sama seperti sondang, maka sel jalon pada baris keempat ini kita tidak akan kebingungan bahwa maksud G03 ini apa, yaitu kita bisa lihat dari baris kedua, yaitu jalon, seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya, mungkin ada dari Bu Ica dan teman-teman. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Kalau saya sudah. Oke, coba tadi dilihat tabelnya yang sebelum terima kasih ini. Yang ini, Bu. Ya, oke. Jadi benar ya, tadi mengenai redundansi dan duplikasinya, di sini kalau misalnya tabel yang atas ini, si Sondang sama Prastiwi sama-sama pinjem jalon gitu ya. Sedangkan jalon ini kita jadi ada data yang sama, G03 jalon di baris kedua dan G03 di baris keempat. Nah, kalau kita hapus deskripsi jalon di baris yang terakhir misalnya, kita masih tahu nih G03 ini jalon itu dari baris yang
kedua, gitu ya. Itu tadi redundancy. Kemudian duplikasi itu mana tadi? Ini Bu. Ya, ini ya yang duplikasi. Tepat 2 baris dengan atribut. Sudah tadi duplikasi ya. Yang tadi redundancy, terus yang duplikasi Yana, pinjam, teodolit, dan juga unting-unting. Oke. Baik, teman-temannya ada yang mau menanggapi? Sudah jelas ini presentasinya Yana? Saya coba izin menanggapi, Bu. Kalau misalnya ini nama peminjamnya kan Yana, terus itu new-nya kan udah pasti sama, itu karena dua orang tersebut orang yang sama. Nah, kalau misalnya nama peminjamnya dihapus salah satunya, tapi kan new peminjamnya itu kan tetap sama gitu, Bu. Itu bukannya termasuk redundancy juga nggak? Atau gimana, Bu? Iya, tadi sih karena redundancy ya. Karena misalnya Yananya dihapus, yang satunya kan kita bisa tetap tahu kalau yang itu tuh Yana karena dari new peminjamnya itu sama. Iya, betul. Tadi berarti tadi ini juga contohnya redundancy ya. Karena tadi kalau kita hapuskan Yananya, kita bisa tahu dari NIU baris yang lain, gitu ya? Iya, Bu. Ini berarti redundancy. Berarti duplikasi ada nggak tadi nih anunya? Contohnya? Ya, ada Bu, cuma ini. Berarti yang contoh yang ini tuh bisa redundancy juga ya? Oh ya, berarti saya kurang data yang duplikasi, contoh yang duplikasi. Gitu. Nanti bisa ditambahin lagi ya. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Makasih ya, Fauzan. Ya, sama-sama, Bu. Tidak ada yang menanggapi lagi? Baik, terima kasih ya Yana atas presentasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Ya. Oke, satu lagi nih yang presentasi. Mohon maaf Bu, saya mau izin presentasi, bolehkah? Boleh. Oh ya, makasih Bu. Sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bu Maritza dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka. Nia bisa izinkan saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya minggu lalu. Nah, sebelum memasuki hasil pekerjaan saya akan menjelaskan definisi yang akan saya terkait istilah-istilah yang akan saya gunakan nanti, yaitu entitas, penyajian objek dalam bentuk basis data, atribut, yaitu keterangan yang mendeskripsikan entitas. Selanjutnya ada redundansi, yaitu kumpulan data yang sama dalam sebuah database. Apabila salah satu nilai dihapus, maka tidak akan menghilangkan informasi.
Yang selanjutnya adalah duplikasi, yaitu pengulangan data. Apabila salah satu data dihilangkan, akan menghilangkan informasi terkait. Dan kemudian masuk ke soalnya. Nah, soalnya carilah sebuah basis data yang terdiri dari entitas-entitas, atribut hingga instannya. Analisa apakah tabel tersebut sudah normal atau belum. Jelaskan contoh redundansi dan duplikasi pada basis data tersebut. Untuk tabel, saya membuat sendiri dengan judul tabel yaitu data pajak Kabupaten Seoul Februari 2022. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Mohon maaf Bu, ini fiksi sekali karena saya menggunakan nama artis Korea. Nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada entitas yaitu data pajak Kabupaten Seoul Februari 2022. Kemudian ada atribut berupa kode TRX, NIK, nama pemilik, nama perusahaan, tanggal jatuh tempo. Kemudian ada instannya yaitu isi-isiannya gitu. Selanjutnya apakah tabel di atas sudah normal? Menurut saya tabel di atas sudah normal karena sudah memenuhi syarat-syarat tabel normal. Nah, apa sih syarat-syarat tabel? Tidak akan mempengaruhi informasi dalam tabel. Yang kedua, urutan kolom tidak diperhatikan. Identifikasi kolom dibedakan dengan jenis atribut. Yang ketiga, tiap perpotongan baris atau kolom berisi nilai atribut tunggal. Yang keempat, setiap baris harus berbeda. Dua baris tidak dapat berisi nilai atribut yang sama. Dan yang kelima, yaitu nilai atribut kosong harus dihindari. Kemudian, contoh duplikasi, yaitu 2 instan kode TRX baris pertama dan ketiga. Dan yang kedua, 3 instan nama perusahaan baris ketiga, keempat, dan ketujuh. Untuk pembuktiannya di tabel yang saya buat, ada baris pertama dan baris ketiga kode TRX yang sudah saya warnai kolomnya, selnya, baris kolom pertama, baris pertama dan ketiga itu ada T01 dan T03 yang apabila salah satu dihilangkan maka akan menghilangkan informasi tersebut. Dan yang kemudian yang selanjutnya yaitu nama perusahaan pada baris ketiga, keempat, dan ketujuh. Nama perusahaan yaitu CR, yang mana jika salah satu dari nama perusahaan tersebut dihilangkan, maka akan menghilangkan informasi data tersebut. Selanjutnya, yaitu contoh dari redundansi. Yang pertama yaitu 2 instan, tanggal jatuh tempo, baris pertama dan kedua. Dan yang selanjutnya, 2 instan, tanggal jatuh tempo, baris kelima dan keenam. Mohon maaf, ini mungkin saya salah tulis. Ini identifikasinya seperti ini, Bu. Jadi, baris pertama dan kedua pada nama perusahaan SM, itu dan tanggal jatuh tempo itu apabila salah satu dari data tersebut dihilangkan masih bisa mengetahui informasi dari data tersebut. Yang yaitu baris ke-5 dan ke-6 sama juga ternyata nama perusahaan dan tanggal jatuh tempo apabila salah satu dari data tersebut dihilangkan maka masih bisa mendapatkan informasi yang terkait begitu. Terima kasih. Mohon koreksi Bu Maritza dan teman-teman yang lain. Oke. Yang redundansi coba. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini tadi disebut redundansi ya? Iya. Oke, berarti kalau tanggal jatuh temponya tanggal 15 September itu dihapus, maka kita masih bisa tahu dari baris yang bawahnya gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, berarti kamu membuat tabel yang di mana nama perusahaan yang tanggal jatuh temponya 15 September itu hanya SM. Iya, gitu. Benar sekali. Ya. Oke, begitu juga dengan yang 16 September ya. Berarti benar, hanya perusahaan CR yang tanggal jatuh temponya tanggal 16 September gitu ya. Iya, benar, Bu. Oke, ya kalau dibuat aturannya seperti itu ya bisa saja jadi redundansi gitu. Iya. Baik, yang lain gimana dia mau menanggapi?
Mas Gustaf, Mas Gustaf sama Mbak Salsabila, mau ada yang mau menanggapi? Teman-teman yang lain? Sudah cukup, Bu. Oke. Yang lain teman-temannya? Mungkin sudah cukup ya Bu Mariksa. Saya izin stop share dulu. Siap. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya rasa presentasinya cukup ya. Nanti yang dari hasil diskusi ini, jika dirasa di tugasnya ada yang ingin diperbaiki, silakan diperbaiki lagi atau ditambah atau gimana. Baik, saya langsung ke materi saja ya. Sudah 1 jam nih, saya langsung ke materi.